Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak yang sangat mempengaruhi sistem tubuh kita dari memastikan pasokan kalsium ke tulang kita untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Biasanya kita mendapatkan vitamin ini dari makanan, suplemen, dan sinar matahari. Tetapi ketika ada yang salah dan kita menghadapi kekurangan vitamin D, sistem tubuh kita bisa rusak. Berikut tanda-tanda bahwa tubuh Anda sangat membutuhkan lebih banyak vitamin D. Berkeringat kepala. Ada berbagai gejala yang dapat mengindikasikan tingkat vitamin D Anda rendah. Literatur ilmiah menggambarkan keringat berlebihan pada bayi baru lahir sebagai salah satu tanda awal kurangnya vitamin ini. Salah satu gejala kekurangan vitamin D yang paling tidak jelas pada orang dewasa adalah berkeringat kepala berlebihan dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Jika kepala Anda berkeringat banyak, hal ini mungkin terkait dengan kurangnya vitamin D dalam tubuh Anda dan Anda mungkin perlu berkonsultasi dengan dokter Anda. Nyeri tulang. Kekurangan vitamin D dapat merusak kemampuan tubuh untuk memasukkan kalsium ke dalam jaringan tulang yang dapat menyebabkan osteomalacia atau melemahnya tulang. Kekurangan vitamin D dapat dikaitkan dengan berbagai nyeri muskuloskeletal, khususnya dengan nyeri tulang tibia dan nyeri tekan. Disarankan untuk memastikan asupan harian jumlah vitamin D yang diperlukan untuk menghindari nyeri tulang, patah tulang, dan penyakit terkait seperti osteoporosis. Nyeri otot. Vitamin D mempengaruhi tidak hanya tulang tetapi juga otot kita. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan nyeri otot yang parah, kelemahan, berkurangnya massa otot, dan pemulihan otot yang buruk setelah aktivitas fisik yang intens. Kadar vitamin D yang rendah juga dapat menyebabkan sakit yang meluas secara kronis di dalam tubuh yang merupakan salah satu gejala utama fibromyalgia. Sistem kekebalan tubuh yang lemah. Vitamin D memainkan peran besar dalam mendukung sistem kekebalan tubuh kita. Tanpa sadar, dokter mulai menggunakan vitamin ini untuk mengobati infeksi sejak lama sebelum antibiotik ditemukan. Pasien tuberkulosis misalnya dikirim ke sanatorium di mana mereka terkena sinar matahari yang seperti dipikirkan dokter langsung membunuh infeksi. Jadi jika Anda sering menderita infeksi virus, kadar vitamin D yang rendah mungkin menjadi alasan. Kelelahan dan kelemahan. Kita sering cenderung menganggap kelelahan dengan gaya hidup yang sibuk atau kurang tidur. Ternyata bagaimanapun bahwa kekurangan vitamin D dalam tubuh juga mungkin terlibat. Sebuah penelitian yang mengamati efek suplementasi vitamin D pada pasien dengan kelelahan menunjukkan penurunan gejala kelelahan yang signifikan setelah normalisasi kadar vitamin D. Penyumbat luka yang lambat. Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa 12 minggu suplementasi vitamin D menghasilkan pengurangan luka yang signifikan di antara pasien dengan ulkus kaki diabetik. Para ilmuwan percaya bahwa vitamin D memiliki efek positif dalam menstabilkan kadar glukosa darah dan kolesterol pada pasien yang diteliti. Jika luka Anda sembuh perlahan, terutama jika Anda menderita diabetes, perhatikan tingkat vitamin ini dalam tubuh Anda. Kerontokan rambut. Ada banyak faktor yang dapat memicu kerontokan rambut dan kekurangan vitamin D adalah salah satunya. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan proses siklus rambut terganggu, rambut menipis, dan rambut rontok. Vitamin D memainkan peran integral dalam proses pertumbuhan rambut pada titik asal rambut dan dapat digunakan sebagai suplemen yang ditunjukkan untuk perawatan kerontokan rambut. Kecemasan dan depresi. Vitamin D adalah vitamin unik yang mempengaruhi banyak bagian tubuh kita termasuk otak. Setelah vitamin dikonsumsi oleh makanan atau disintesis di kulit kita, ia melepaskan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin yang mempengaruhi fungsi otak. Menurut para ilmuwan, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan bahkan dapat dikaitkan dengan penyakit mental termasuk skizofrenia. Jika Anda memiliki tanda kekurangan vitamin D, rencanakan kunjungan ke dokter Anda yang akan mengevaluasi kadar vitamin ini dalam tubuh Anda dan meresepkan dosis vitamin D yang dibutuhkan. Bagaimana? Pernahkah Anda mengalami gejala-gejala ini? Apakah Anda tahu tingkat vitamin D Anda? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.